wisata sejarah ke rumah Chong Afi, atau yang lebih dikenal dengan Chong Afi Mansion, atau juga disebut Chong Afi Memorial Institute. Setelah memasuki gapura utama, sudah ada petugas resepsionis, dan kemudian kita diwajibkan membeli tiket seharga 35.000. Dan tidak lupa, salah seorang pengelola menyampaikan pesan-pesan bahwa ada 4 ruangan yang tidak boleh difoto ataupun di video, karena itu adalah tempat peribadatan. Rumah Chong Afi ini baru dibuka pada tanggal 18 Juni tahun 2009 untuk memperingati ulang tahun Chong Afi yang ke-150. Rumah Chong Afi ini didesain dengan memadukan gaya arsitektur Tionghoa, Eropa, dan Melayu. Sampai dengan saat ini, menjadi salah satu objek destinasi wisata di kota Medan. Biar tidak penasaran, sebenarnya siapakah Chong Afi ini? Chong Afi adalah seorang warga Tionghoa keturunan Hakka di Sungkau, Nexian, Guangdong, Tiongkok. Chong Afi dilahirkan pada tahun 1860. Kemudian pada tahun 1875, Chong Afi merantau ke Hindia Belanda atau Indonesia, tepatnya di Medan, Sumatera Utara. Chong Afi dikenal sangat berjasa dalam membangun Medan, yang kala itu disebut Delhi Tua, terutama kawasan pemukiman etnis Tionghoa. Jasanya antara lain pembangunan Istana Maimun, kuil Buddha di Brayan, kuil Hindu untuk warga India, pendirian Batavia Bank, dan Delhi Bank. Dan di Medan, Chong Afi juga pernah mendirikan rumah sakit Tionghoa pertama bernama Ji On Jijian. Dan inilah foto sosok seorang Kapitan Chong Afi. Chong Afi adalah juga merupakan seorang pelopor industri perkebunan yang mempekerjakan 10.000 orang tenaga kerja, mulai dari perkebunan tembakau di Delhi, kebun teh di Bandar Baru, dan pertambangan di Sawah Lunto, Bukit Tinggi. Dan bahkan dipercaya oleh pemerintah Belanda untuk mengelola 17 kebun lainnya. Pada tahun 1913, Chong Afi mendirikan Bank Kesawan. Karena kepiawaian Chong Afi dalam bergaul, maka dinobatkan sebagai tokoh multikultural dan sering menjadi penengah jika terjadi keributan ataupun cekcok antar etnis. Karena kemampuannya itu, maka pemerintah Belanda memberikan jabatan Letnan Tionghoa, dan kemudian Chong Afi pindah ke Medan hingga akhirnya
Dengan prestasi yang luar biasa itu, dalam waktu singkat, Chong Afi naik pangkat menjadi kapitan pada tahun 1911. Atas rekomendasi Sultan Delhi, dia juga dinobatkan menjadi anggota Dewan Kota dan Dewan Kebudayaan, serta menjabat sebagai penasehat pemerintah Belanda untuk urusan Tiongkok. Dengan didirikannya Chong Afi Mansion atau rumah Chong Afi ini, kita bisa mengenang dan mengetahui sejarah kehidupan dari keluarganya, baik melalui foto-foto, lukisan, perabotan rumah yang digunakan, serta mempelajari budaya Melayu Tionghoa. Setelah saya memasuki ruangan demi ruangan, kecuali 4 ruangan yang dilarang tadi, saya benar-benar bisa melihat dan memahami tentang kehidupan dan kejayaan seorang Chong Afi pada masanya. Masih tersimpan rapi di bifet dan lemari kaca beberapa piagam penghargaan, plakat, bintang tanda jasa, dan medali lainnya. Dan inilah nampak terlihat kondisi ataupun suasana di lantai 2 Chong Afi Mansion. Baik guci, furniture ataupun foto-foto masih utuh dan tertata dengan rapi. Dan inilah nampak gapura depan. Saya lihat dari lantai 2 Chong Afi Mansion atau rumah Chong Afi. Nampak terlihat perabotan dan furniture serta guci-guci yang ada di rumah ini, walaupun telah berusia lebih dari 1 abad, masih utuh dan terawat dengan baik.
Kapitan Chong Afi tutup usia pada tanggal 4 Februari 1921 dan sebelum meninggal berwasiat untuk mewariskan harta kekayaannya yang di Sumatera maupun di luar Sumatera kepada Yayasan Tun Muk Tong yang harus didirikan di Medan dan Sungkau. Misi dari yayasan tersebut adalah 1. Untuk selalu memberikan subsidi pendidikan kepada yang tidak mampu tanpa membedakan kebangsaan, kesukuan, dan etnis. 2. Untuk membantu kaum disabilitas atau orang cacat yang tidak mampu bekerja. Dan yang ketiga, yayasan tersebut wajib membantu korban bencana alam tanpa mengenal etnis dan kebangsaan. Demikian sekilas tentang Rumah Chong Afi atau Chong Afi Mansion yang banyak menceritakan tentang kehidupan penghuni rumah tersebut, yaitu Kapitan Chong Afi yang menjadi bagian sejarah Medan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Terima kasih.